Halo guys, balik lagi sama gue Mario. Dan gue berharap teman-teman semua dimanapun teman-teman berada tetap sehat dan tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Dan percayalah teman-teman semua, semuanya pasti ada musimnya, semuanya pasti ada waktunya, dan semuanya pasti akan berlalu. Tetap kuat dan tetap semangat. Jangan terlalu laju pacuwe, tahan-tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar ringan santai, sengaja bikin plan kasih minyak lantai. Akan berlalu. Tetap kuat dan tetap semangat ya teman-teman semua. Dan kali ini gue akan membagikan atau sharing tentang tugas lanjutan gue mengenai desain konsep dan desain Dena yang gue pakai dalam desain push ticket gue. Kali ini gue akan membagikan gambar yang gue udah gambarin, dan mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. Gue butuh teman-teman semua boleh komen, boleh apapun buat kasih tahu gue gimana bagusnya, gimana lagi. Oke guys, langsung saja kita masuk ke gambarnya. Teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan konsep bangunan saya dan dena saya akan terlebih dahulu menjelaskan lokasi tapak, supaya teman-teman ketika mendengarkan penjelasan saya tentang konsep dan dena yang saya pakai, teman-teman semua bisa nangkap. Baik, lokasi tapak seperti di gambar berada di Jalan Aseli RT 7 RW 1 Cipedak, Jakarta Selatan. Luas site 5.000 meter persegi, KLB nya 1,5, KDB 50%, lebar jalan 6 meter ya, harusnya bukan 7 meter teman-teman, sorry ya, 6 meter. Bentuk site atau luas site seperti di gambar 5.000 meter persegi, dan panjangnya 100 meter dan lebarnya 50 meter. Selanjutnya view dari site seperti di gambar. Nomor 1 adalah lahan site atau lahan tapak, dan nomor 2 adalah view dari depan site, nomor 3 adalah view dari samping kiri site, nomor 4 adalah view dari kanan site. Oke, selanjutnya masuk ke block plan. Block plan teman-teman bisa lihat seperti di gambar. Ini jalan asli yang tadi dengan luasan dan lebar jalan asli yaitu 6 meter. Seperti di gambar saya kasih GSB nya 3 meter ya, karena lebar jalannya 6 meter, jadi saya pakai standar atau yang sudah ada 3 meter, terus setengah dari jalan asli ini. Seperti gambar saya akan menjelaskan blok-blok semua. Ini blok A ini atau masa bangunan A ini adalah bangunan A. Jadi di desain saya atau konsep saya ada pakai dua bangunan ya. Jadi bangunan yang berjemuk seperti gambar, masa bangunan A dan masa bangunan B. Ini dengan aliran air, ini parkiran VIP, ini area parkiran bis motor dan mobil ini area olahraga. Seperti itu teman-teman. Blok plan-nya selanjutnya masuk ke side plan. Oke, side plan seperti di gambar. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Side plan teman-teman bisa lihat. Ini gambar anak panah adalah gambar sirkulasi motor, mobil, dan bis. Oke, seperti di gambar. Side plan-nya ini adalah gedung A yang saya tadi sudah bilang. Gedung A saya akan pakai buat area private, dan gedung B ini saya akan pakai buat area semi private dan public. Baik, selanjutnya layout lantai 1. Di layout lantai 1 ini seperti teman-teman saya jelasin tadi, ini adalah sirkulasi mobil, motor, dan bis. Oke, saya masuk dalam konsep yang ada di masa bangunan B. Ya, ini adalah ruang tunggu, lobi atau ruang informasi di dekat sini. Luasannya 100 meter persegi. Yang ini adalah minimarket, luasannya 150 meter persegi. Ini adalah restoran dan dapur. Kenapa saya taruh di sini restoran? Supaya ketika mereka menikmati makanan atau minuman, mereka bisa melihat pemandangan di area sini ya. Di area sini adalah area untuk danau ya. Ini adalah danau Sisti. Oke, seperti itu teman-teman. Minimarket kenapa saya taruh dekat dengan lobi? Supaya ketika peserta datang atau pengunjung datang, dia ingin belanja, dia bisa langsung saja ke minimarket sebelah sini. Di minimarket saya kasih pintu masuk di sini dan pintu keluar dari sini. Maksudnya
Kalau misalkan dia mau melanjutkan untuk ke koridor atau ke musola untuk toilet, dia bisa lewat pintu ini, nggak usah balik lagi. Misalkan dia ingin balik lagi ke lobby, dia bisa mengikuti jalan ini, pintu ini, seperti itu. Dan di area ini saya juga kasih ada SAF ME dan SAF PAMIN. Di area sini juga saya kasih ada 2 lift dan tangga darurat. Dan di lantai 1 ini juga ada musola, wudhu, toilet cewek dan toilet cowok, ada ruangan CCTV monitoring area CCTV di gedung ini. Dan di sini adalah ruang server buat ME ya. Dan ini adalah ruangan pompa, genset, dan ruang ganti untuk teknisi, seperti itu. Oke, masuk ke gudang masa bangunan A atau bangunan A. Di bangunan A ini khususnya di lantai 1 saya kasih ballroom sama function room. Dan di tengah-tengah sini teman-teman bisa lihat ada partisi bongkar pasang. Tujuannya adalah ketika pesertanya banyak atau tempat ini bisa mau dipakai dengan banyak orang, yang partisi ini bisa dibongkar atau bisa digeser. Oke, seperti itu. Dan setiap bangunan A dan bangunan B ini saya kasih toilet masing-masing ya. Sini juga ada toilet cewek dan toilet, ini harusnya toilet cewek dan toilet cowok ya, toilet cewek semua, ini adalah toilet cewek, ini adalah toilet cowok, seperti itu. Dan sini saya ada kasih juga ruang tunggu. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini ada saya tulis kolam ikan ya. Di kolam ikan ini saya sengaja kasih kolam ikan supaya memberikan suasana adem di tengah-tengah bangunan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga ketika akses ke gedung A ini, teman-teman bisa melewati untuk khusus buat peserta ya. Dia harus masuk dari lobi dan dia harus menyeberang ke gedung A melewati tangga atau penghubung jalan ini ya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk orang VIP atau tamu, dia bisa melewati dari lobi, dia bisa lewat teras dan masuk dari sini, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu. Saya lanjut ke lantai 2. Oke, seperti di gambar ini lantai 2. Di lantai 2 ini akses ke lantai 2 melalui bangunan B, yaitu melalui lift atau tangga. Di lantai 2 ini, khususnya bangunan B ini, saya ada kasih ruang perpustakaan, fitness, area santai juga ada, koridor ada, ruang cewek, ruang cowok ada, musola, wudhu di sini. Ada juga ada klinik, baby room ada juga, dan juga ada tempat laundry ya. Dan juga di sini saya ada kasih ruang panel, ruang teknisi, dan gudangnya di area sini. Seperti itu teman-teman. Seperti biasa, kalau misalnya dia mau ke gedung A, dia harus melalui tangga ini dulu. Seperti itu teman-teman. Di tangga atau penghubung bangunan ya. Melalui ini. Oke, selanjutnya dia masuk ke masa bangunan A atau bangunan A. Di bangunan A ini seperti biasa ada toilet cowok dan toilet cewek. Dan juga khusus di bangunan A ini, di lantai 2-nya saya ada kasih ruang kelas ya, kelas-kelas mungkin buat peserta didik ya. Ada kelas A sampai kelas K, seperti itu teman-teman. Di bangunan lantai 2, saya lanjut ke lantai 3. Oke, lantai 3 seperti di gambar. Di lantai 3 ini aksesnya seperti di lantai 2 melalui lift dan tangga. Terus di lantai 3 ini, di bagian bangunan B ada tempat tidur ya. Ini ruang peserta biasa. Jadi di pusdiklat ini ada tempat tidur VIP sama tempat tidur peserta atau tempat tidur biasa. Ya teman-teman, seperti ini. Di lantai 3 ini ada tempat tidur atau kamar buat peserta seperti gambar. Dan di lantai 3 di bagian bangunan A, di
kasih back office ya. Ini adalah back office-nya. Teman-teman bisa lihat dia masuk dari sini ke ruang tunggu. Kalau misalnya mau ke back office atau tempat manajemen gedung, dia bisa melalui dari sini masuk ruang tunggu. Dia bisa ke pengelola dulu, misalkan dia nanya atau apa, tempat direktur atau tempat GM di mana. Dari sini saya khususnya di dalam back office ini saya kasih ruang meeting buat internal mereka ya. Oke, seperti itu. Dan ada juga gudang buat back office di sini. Dan seperti biasa saya kasih juga toilet buat back office ini. Oke, seperti itu teman-teman. Dan di back office ini di lantai 3 khususnya bangunan A ini berdekatan dengan back office ada ruang laboratorium A dan laboratorium B. Oke, seperti itu teman-teman. Saya lanjut ke lantai 4. Di lantai 4 ini seperti biasa teman-teman, kalau misalkan mau naik ke lantai 4 harus melalui lift, dan akses utamanya ke lantai 2 dari lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 dan lantai 5 itu akses utamanya adalah lift dan tangga darurat di sini. Baik, saya lanjutkan. Di lantai 4 ini ada kamar peserta seperti di gambar teman-teman bisa lihat. Di khususnya bangunan B ini semuanya untuk kamar peserta. Oke, selanjutnya masuk ke bangunan A. Bangunan A ini seperti biasa aksesnya penghubungnya itulah tangga ini. Dan di masa bangunan A atau bangunan A nya ini semuanya saya kasih tempat tidur peserta ya, atau kamar peserta. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya saya jelaskan lantai 5. Di lantai 5 paling di area B, bangunan B itu sudah masuk di ruang tidur VIP ya, VIP sama ruang tidur peserta juga sih teman-teman. Jadi di bangunan B ini ada ruang tidur peserta, kamar peserta seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan akses ke lantai 5 pakai lift dan tangga, dan akses untuk ke lantai 5 bangunan A dia harus melalui tangga atau penghubung 2 masa bangunan. Anda bisa lihat sini saya ada kasih di bangunan A ini tempat tidur atau kamar VIP semua. Oke, seperti di gambar. Oke, baik, seperti itu teman-teman semua. Oke, saya akan melanjutkan dengan konsep bangunan yang saya pakai. Oke, teman-teman bisa lihat konsep bangunan green building. Saya tulis ini konsep bangunan ini adalah green building, yaitu akan memaksimalkan penghijauan, pemanfaatan solar panel, dan memaksimalkan pembukaan yang cukup. Baik teman-teman semua, kalau lihat dari samping side, teman-teman bisa lihat yang ini adalah gedung B dan ini adalah gedung A. Oke, saya jelaskan dari pertama ini aja. Oke teman-teman, yang tadi saya jelasin ini adalah area parkir ya. Area parkir teman-teman bisa lihat area parkir untuk bis dan mobil ya. Oke, di area sini yang khususnya saya arsir warna hijau ini saya akan gali atau uruk ya, supaya untuk dijadikan tempat parkiran buat motor. Intinya parkiran motor itu berada di bawah parkirannya mobil dan bus. Ini adalah tempat olahraga atau tempat voli. Oke, teman-teman bisa lihat saya jelasin di bangunan B ini. Oke, untuk area depan bangunan B ini khususnya area bangunan B
samping B ini, yang menuju view-nya ke danau, itu saya akan kasih seperti ini teman-teman, penghijauan. Seperti di foto ini teman-teman, penerapan penghijauan seperti ini teman-teman. Pokoknya saya akan kasih penghijauan di sini supaya bangunan saya ini bisa adem di dalamnya. Tujuannya seperti itu teman-teman. Dan juga saya akan buat pemanfaatan bukaan yang banyak supaya sirkulasi udara, sirkulasi matahari bisa efisien di bangunan ini. Dan di area atapnya saya akan kasih solar panel teman-teman untuk pengiritan pemakaian listrik ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke bangunan B, bangunan A. Di bangunan A ini khususnya yang area ini view-nya menghadap ke bangunan B ya. Nah, saya akan kasih penerapan penghijauan seperti di foto ini teman-teman. Penghijauan seperti itu. Oke, selanjutnya di arah timur ya bangunan. Itu saya akan kasih konsepnya penerapan penghijauan seperti ini teman-teman di foto. Pokoknya saya akan kasih tanaman. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di area tengah-tengah yang penghubung itu, khususnya di antara bangunan A dan bangunan B ini, saya akan kasih yang tadi saya bilang, saya kasih kolam ikan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya, nanti maintenance-nya gimana untuk penghijauannya sebanyak seperti di gambar itu. Nah, untuk saya mikirin untuk sistemnya saya akan buat seperti ini teman-teman. Mungkin saya akan kasih sistem penyiraman sendiri, misalnya penyiraman otomatis gitu. Misalkan saya ada di suatu tempat, saya tinggal buka keran air, otomatis semua penghijauan itu dia akan tersiram sendiri gitu. Atau mungkin saya akan pakai pompa atau gimana gitu. Intinya saya nggak mau repot-repot untuk naik ke atas untuk menyiram tanaman itu, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu. Mungkin saya akan buat sistem plumbing ya, untuk pipa-pipanya, pipa-pipa yang mengarah ke penghijauan itu, tanaman-tanaman itu, sehingga ketika pada saat saya buka kerannya dia bisa menyiram tanamannya sendiri, seperti itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya mengenai konsep bangunan dan dena saya, seperti itu teman-teman. Yeah, yeah.